Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bonsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Ilmu syariat adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat manusia. Minimal level fardu ain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Ilmu syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebuah petunjuk ilahi yang membawa kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Hanya dengan ilmu syariat, manusia dapat mengetahui kebenaran dan keselamatan yang hakiki, serta terhindar dari kesesatan dan penyesalan yang abadi. Ilmu syariat berfungsi menunjukkan dan menuntun manusia ke jalan yang benar, serta mengarahkan manusia kepada sifat-sifat yang mulia, dan menjauhkannya dari sifat-sifat yang hina. Maka, ilmu syariat diturunkan supaya dipelajari sekaligus diamalkan, bukan sebagai sarana untuk meraih popularitas, kedudukan, serta keunggulan duniawi, atau sebagai alat kebanggaan dan kesombongan. Karena itu, ada satu hal sangat penting sekali yang harus diperhatikan dalam mempelajari ilmu syariat, yaitu masalah niat. Karena seluruh amal perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan sekali oleh niatnya. Mempelajari ilmu syariat wajib dilandasi niat yang ikhlas, yakni ketulusan murni hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta meraih ridhonya. Dengan niat yang ikhlas, ilmu syariat akan mengantarkan manusia meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa niat yang ikhlas, ilmu syariat justru akan menjadi bencana bagi manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut tentang sangat pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia pertama kali yang akan diadili pada hari kiamat nanti ialah: pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya sewaktu hidup di dunia, maka ia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kau dusta. Kau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Maka sungguh, memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah agar orang itu diseret dengan posisi wajahnya di bawah, sehingga ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, orang yang menuntut ilmu serta mengerjakannya, dan ia juga gemar membaca Al-Quran. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya sewaktu hidup di dunia. Maka ia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu serta mengajarkannya, dan aku juga gemar membaca Al-Quran, hanya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, kau dusta. Kau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan kau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka sungguh, memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah agar orang itu diseret dengan posisi wajahnya di bawah, sehingga ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda seluruhnya. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya sewaktu hidup di dunia, maka ia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan berderma di jalan yang engkau cintai,
melainkan pasti aku melakukannya semata-mata hanya karena engkau. Allah berfirman, kau dusta. Kau berbuat yang demikian itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka sungguh, memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah agar orang itu diseret dengan posisi wajahnya di bawah, sehingga ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Begitulah bahayanya serta sangat ruginya beramal yang tidak didasari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam beberapa hadis beliau yang lain, Rasulullah SAW juga telah memperingatkan tentang ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu syariat, bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, namun untuk tujuan meraih keuntungan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, namun ia tidak mempelajarinya, melainkan untuk tujuan mendapatkan materi duniawi, maka kelak pada hari kiamat, ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mencari dunia dengan memanfaatkan amal akhirat, maka mukanya, yakni harga dirinya, akan dihapus. Sebutan kebaikan tentang dirinya akan dilenyapkan, dan namanya akan ditetapkan di dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Isa alaihissalam juga berkata, wahai para ulama su, yakni ulama jahat, kamu letakkan dunia di atas kepalamu, tapi akhirat di bawah telapak kakimu. Ucapanmu adalah obat, namun perbuatanmu adalah penyakit. Perumpamaanmu adalah seperti tumbuhan difla yang mengagumkan setiap orang yang memandangnya, tapi membunuh setiap orang yang memakannya. Imam Ibnu Athaillah rahimallah mengatakan, perumpamaan mencari ilmu untuk meraih dunia dan keluhuran di dalamnya ialah seperti orang yang mengangkat tinja atau kotoran dengan menggunakan sendok yang terbuat dari intan. Betapa sangat mulianya alat yang digunakan untuk mengambil, dan betapa sangat hinanya barang yang diambil. Ilmu syariat adalah ilmu yang paling mulia, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan dijelas rincikan oleh Rasul-Nya. Sehingga ilmu syariat hanya untuk tujuan yang mulia, untuk menolong sesama dari gelapnya kebodohan, untuk mengasihi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, memuliakan manusia, mengayomi golongan lemah, menyebarkan kebaikan, menegakkan kebenaran, menentang kezaliman, dan puncaknya ialah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat sama sekali bukan untuk tujuan yang buruk, untuk membiarkan sesama dalam gelapnya kebodohan, membenci yang lebih muda, menghina yang lebih tua, merendahkan manusia, menindas golongan lemah, menyebarkan keburukan, menegakkan kebatilan, membela kezaliman, dan pada puncaknya untuk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka, ketika ilmu syariat yang sangat mulia ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk tersebut, sesungguhnya itu adalah sebuah penyalahgunaan serta penyimpangan terhadap kemuliaan ilmu syariat itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu dengan tujuan untuk menyaingi para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, atau agar menjadi pusat perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya Allah, limpahkan selalu keikhlasan dalam seluruh amal-amal yang kami kerjakan, dan jauhkanlah kami dari setiap niat selain untuk meraih ridho-Mu, yang menyebabkan amal-amal kami ditolak dan menjadi sia-sia serta malah mendatangkan siksa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga tayangan video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.